Cerita berawal dari dua besti yang masih pink, sedang mempersiapkan peralatan sebuah olahraga yang paling tidak diminati oleh kaum mager seperti kita, yaitu climbing. Perkenalkan, mereka adalah Kelly, sang aktor utama yang paling kalem, dan temannya Sophie yang paling bawel, centil, dan gatelan. Mereka berdua sedang liburan di pegunungan di Italia. Kemudian datanglah gerombolan pemuda gabut dengan sebuah mobil. Perkenalkan, ini si Josh yang merupakan ketua dari pemuda gabut itu. Ketika melihat keberadaan Sophie berada di depan, insting liarnya pun bangkit. Ia menghampiri Sophie dan Kelly, mengajak mereka berkenalan. Setelah itu, ia mengundang mereka untuk hadir ke acara pesta bujang yang akan diadakan nanti malam. Namun Kelly yang mendapatkan didikan baik dari orang tuanya memberikan kode kepada Sophie untuk tidak ikut acara itu. Justru Josh menawarkan semacam tembakau yang bisa membuat ngefly jika mereka mau bergabung. Terlihat Sophie yang sudah gatal melihat si Josh. Perkenalkan juga teman-teman Josh yang bernama Jack, Taylor, dan Reynold. And we will. Come on. You have the pretty one. Dikarenakan Sophie ngebet banget sama si Josh, akhirnya ia menunjuk Kelly untuk ikut bergabung ke acara pesta tersebut. Karena kasihan, akhirnya Kelly menyetujuinya. Malam pun tiba. Terlihat mereka udah berada di lokasi pesta milik Josh yang sangat sederhana. Hanya ada api unggun, beberapa botol minuman, dan tembakau sakti itu. Mereka pun berbincang ngalor ngidul hingga suasana berubah menjadi membosankan ketika Sophie mendominasi setiap tema obrolan dan selalu menjawab pertanyaan mereka dengan panjang kali lebar. Josh juga memperlihatkan jam tangannya yang canggih karena bisa langsung memberikan sinyal emergensi. Sampai-sampai dalam hati mereka berkata, bawel amat sih nih cewek. Sampai akhirnya Sophie mengejek Josh sebagai homo. Waduh, Josh yang mendengarnya langsung tersinggung. Ia pun pamit. Josh yang sudah terpengaruh alkohol meminta Kelly untuk tidak pergi. Cerita kemudian berpindah ke Kelly. Ia sedang melihat rekaman video bersama cowoknya yang bernama Luka. Cowok tersebut telah meninggal karena terjatuh saat melakukan pendakian di gunung yang akan mereka daki keesokan harinya. Jadi tujuan mereka mendaki adalah untuk mengenang Luka. Kembali ke lokasi pesta, terlihat Josh terus mencekoki Sophie dengan miras. Sampai akhirnya, lagi-lagi Sophie melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Josh dan teman-temannya. Ia mengatakan bahwa mereka nggak jantan alias pengecut karena nggak berani melewati tebing. Bahkan membandingkan mereka dengan keponakannya yang berusia 10 tahun yang sudah mampu melewati tebing itu. Josh yang sejak tadi emosi akhirnya menantang Sophie. Namun lagi-lagi Sophie menjawab dengan ceplas-ceplos hingga membuat teman-teman Josh tertawa. Setelah itu Sophie pergi untuk kencing. Tidak diduga buntut dari emosi tersebut membuat Josh menjadi kehilangan kendali. Ia menghampiri Sophie yang sedang kencing lalu mencoba memperkaosnya. Beruntung, teman-temannya datang untuk menghentikan tindakan tersebut. Sophie pun langsung lari. Sophie? Teman-teman Josh mengatakan bahwa ia harus meminta maaf atas kejadian itu. Mereka pun mengejar Sophie. Sophie yang ketakutan karena takut dijadikan pelampiasan terus berlari menghindari mereka. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya ia tertangkap. Josh pun menghampiri Sophie. Teman-temannya mengira Josh akan meminta maaf. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karena masih emosi, Josh menampar Sophie hingga jatuh ke jurang. Kelly yang agak jauh dari TKP mendengar teriakan Sophie dan mencoba mengeceknya. Ternyata Sophie masih hidup. Salah satu teman Josh ingin menelepon polisi, tapi dicegah oleh Josh karena khawatir Sophie akan melaporkannya atas percobaan pemerkosaan tadi. Setelah perdebatan yang panjang, tiba-tiba Josh mengambil sebuah batu yang hendak dihantamkan ke wajah Sophie. Tujuannya tentu agar Sophie meninggoy dan kejadian tersebut dianggap sebagai kecelakaan. Akhirnya Josh menyuruh teman-temannya melakukan hal yang sama, yaitu menghantamkan batu ke Sophie. Jesus Christ, no! Di saat yang bersamaan, Kelly melihat kejadian itu dan merekamnya.
Kelly yang tak kuasa melihat kekejaman itu sontak ia pun berteriak. Dan benar saja, teriakan Kelly mengundang mereka untuk mengejarnya. Kelly, wait! Come on, come on! Camp. If you find her there, you stop her. Kelly pun berlari ketakutan lalu mengambil peralatan untuk mendaki. Hingga akhirnya memulai aksinya dengan memanjat tebing. Teman Josh yang bernama Taylor mencoba mengejarnya dengan ikut mendaki. Namun yang terjadi, Taylor justru jatuh dan mengalami patah kaki. Get her down, Taylor! Taylor kemudian dibawa ke villa untuk diobati. Sementara itu, mereka meninggalkannya dan kembali mengejar Kelly. Berganti ke Kelly yang tengah bersiap melanjutkan pendakian. Sementara Josh dan teman-temannya mulai menyusun skenario dari arah lain untuk mencegatnya. Namun, Josh tiba-tiba kembali ke villa karena sarung tangannya tertinggal. Kelly melihat sebuah peta untuk menentukan arah pendakian. Tiba-tiba ia dikagetkan seekor ular yang berjalan di tangannya. Beruntung ular itu pergi begitu saja. Sementara itu, Josh dan teman-temannya menyusun strategi dari arah lain. Singkat cerita, di perjalanan pendakiannya, Kelly menemukan sebuah tenda yang tergantung di jalur tebing. Nggak lama kemudian, Josh dan teman-temannya tiba tepat di atas posisi Kelly. Josh mulai mengolok-olok Kelly sambil berkata bahwa ia hanya menginginkan kameranya. Ia melemparkan tali dan berharap Kelly menyerahkan kamera tersebut. Percobaan pertama gagal. Pada kesempatan kedua, Kelly memang menyerahkan sesuatu. Namun ternyata benda yang diberikan bukanlah kamera, melainkan barang lain yang membuat Josh kesal. Well, if this is the way you want it! Mengetahui Kelly terjebak dan perlengkapannya telah jatuh, Josh memutuskan untuk menunggunya di atas, sambil berharap Kelly meninggoy karena kedinginan dan kelaparan. Sementara Kelly yang mengalami luka di jarinya mencoba mengobatinya dengan Hansaplast. Lalu teman-temannya Josh sedang menebak apa yang akan dilakukan Josh selanjutnya. Reynolds menduga bahwa walaupun Josh mendapatkan kameranya, ia tetap akan membunuh Kelly karena Kelly sudah menjadi saksi pembunuhan Sophie. Mereka bahkan mulai menganggap Josh udah gila. Kembali ke Kelly, di tebing itu ia terlihat udah kedinginan. Saat memperbaiki tenda, ia menemukan sebilah pisau. Ketika malam tiba, Kelly masuk ke dalam tenda yang telah diperbaikinya. Sementara di atas, Josh dan teman-temannya menikmati makan malam sambil meledek Kelly. Gak lama kemudian, 99! You sleep tight, you hear? Josh bahkan mengencingi tenda Kelly dan mencoba menjatuhkannya dengan mengayunkan sebuah tas berisi batu ke arah tenda tersebut. Kelly hampir saja terjatuh, namun masih selamat. Kelly kembali masuk ke tendanya dan bermimpi tentang luka. Namun saat sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba Jack menusuk tenda sambil menanyakan keberadaan kamera. Kelly mengatakan bahwa kamera itu ada di tempat lain. Ketika Jack mencoba menggeledahnya, Kelly menusuk kaki Jack. Akibatnya mereka berdua bergantung pada satu tali. Josh dan teman-temannya menarik tali tersebut ke atas. Kelly lagi-lagi selamat. Namun ia harus kehilangan tendanya yang sudah tidak mampu lagi menanggung beban hidup. Salah satu teman Josh kemudian menyarankan untuk menghentikan pengejaran karena menurutnya Kelly yang terjebak di sana pada akhirnya akan jatuh dan mati. Josh pun menyetujuinya, tetapi tampaknya ia masih memiliki rencana busuk lain. Ketika malam semakin larut, Jack yang sekarat meminta Reynolds membawanya ke villa karena takut keburu meninggal.
Namun, Reynolds menyuruhnya menunggu karena Taylor sedang mencari bantuan. Tiba-tiba, Jack mengatakan bahwa Taylor telah dibunuh oleh Josh saat Josh kembali mengambil sarung tangannya. Untuk membuktikannya, Reynolds diminta mengecek ponsel Taylor. If you wanted another time, you could have just asked. Sayangnya, Josh mendengar percakapan mereka. Josh kemudian memarahi mereka sambil terus melanjutkan obsesinya terhadap Kelly. Gak lama kemudian, tanpa suara sedikit pun, Josh membunuh Jack. Mayat Jack jatuh melewati Kelly. Setelah itu, Josh membersihkan palunya agar tidak meninggalkan barang bukti. Reynolds yang bangun kemudian menanyakan keberadaan Jack. Josh berbohong dan mengatakan bahwa Jack sudah turun. Ia lalu menyuruh Reynolds segera menyelesaikan urusan dengan Kelly. Reynolds akhirnya turun menemui Kelly. Kelly yang mengira Reynolds akan membunuhnya ternyata salah. Reynolds justru mencoba menolongnya dengan memberikan makanan dan meminta maaf atas kematian Sophie. Ia menjelaskan alasan mereka melakukan pembunuhan tersebut dan mengatakan bahwa Jack sedang mencari bantuan. Namun Kelly memberitahu Reynolds bahwa Jack sudah dibunuh oleh Josh dan dirinya akan menjadi target berikutnya. Meski begitu, Reynolds tetap meminta kamera tersebut. Menurutnya, jika ia tidak mendapatkan kamera, maka Josh sendiri yang akan turun dan membunuh Kelly. Akhirnya, Kelly menyerahkan kamera itu. Reynolds kemudian menyuruh Kelly berteriak seolah-olah dirinya udah berhasil dibunuh. Setelah itu, Reynolds kembali ke atas dan menyerahkan kamera kepada Josh. Ketika diperiksa, ternyata kartu memorinya udah nggak ada. Reynolds yang mengingat perkataan Kelly mulai curiga. Ia lalu menghubungi ponsel Taylor dan benar saja ponsel itu berada di tangan Josh. Artinya, Josh memang pembunuh Taylor. Pertarungan pun terjadi antara Reynolds dan Josh. Namun Josh menang. Ia mengikat Reynolds, membakarnya hidup-hidup, lalu menggantung mayatnya tepat di depan Kelly. Setelah itu, Josh memutuskan mengakhiri semuanya. Kali ini, ia akan turun sendiri untuk membunuh Kelly. Sementara Kelly hendak mengambil pisaunya, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seekor ular berbisa yang berada sangat dekat dengannya. Berganti ke Josh yang sudah siap merebut kamera sekaligus nyawa Kelly. Pertarungan terakhir pun dimulai. Someone's gonna find it! Josh terus memaksa Kelly menyerahkan kartu memori. Akhirnya, Kelly memberitahu lokasi kartu memori tersebut, yaitu di salah satu lubang di tebing. Josh mengambilnya. Namun ternyata ia telah ditipu. Ular berbisa yang berada di sana langsung mematok Josh. Karena marah telah ditipu, Josh menyerang Kelly. Hingga akhirnya Josh berada di ambang kematian. Please help me. Lalu Kelly mengambil cincin tunangan dari cowoknya yang dipakai Josh. Lalu menyalakan emergency dari jam tangan Josh agar bantuan bisa datang. Lalu Kelly menginjak tangan Josh sampai ia terjun bebas. Di pagi harinya, Kelly berhasil mencapai puncak dan terdengar suara helikopter bantuan dan film pun berakhir. So itulah dia perjalanan akhir dari Josh sang psikopat gunung. Silakan like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. See ya in the next video.